Oke, baik, saudara-saudara pendengar dan uh, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan yang pagi ini saya persiapkan bagi kita sekalian dari kitab, sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 18. Mazmur 18 ayat 31 hingga 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikian bacaan firman Tuhan pagi ini, dan kita akan merenungkannya di bawah tema Tuhanlah perisaiku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, ketika kita menghadapi tantangan masalah yang mungkin silih berganti dalam kehidupan kita, dalam pribadi, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kebersamaan, dalam pelayanan, apa yang kita lakukan ketika masalah itu datang? Apa yang kita lakukan ketika pergumulan itu datang dalam hidup kita? Atau bahkan ketika kita melakukan sesuatu, kegagalan demi kegagalan melanda hidup kita, apa yang orang lakukan? Saudaraku, kadang-kadang secara manusiawi yang biasanya orang lakukan, yang biasanya manusia lakukan adalah dia marah, dia bersungut-sungut, dia mempersalahkan banyak hal, mempersalahkan semua hal. Bahkan kadang-kadang tidak jarang saudara-saudara, ketika masalah, tantangan, pergumulan silih berganti dalam hidup ini, tidak jarang ada orang, bahkan orang Kristen, orang percaya sekalipun, yang mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika tantangan, ketika pergumulan itu melanda hidup kita, kadang-kadang bahkan orang persalahkan Tuhan. Orang mulai berkata, di manakah Tuhan? Orang mulai berpikir dan merasa, jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Ya bukan. Kadang-kadang kita justru berpikir, jangan-jangan Tuhan ini tidak mau menjawab pergumulan kita, tidak mengasihi kita. Nah, pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita belajar dari firman Tuhan dan bacaan kita tentang bahwa betulkah Tuhan itu perisai dalam hidup kita. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan demi tantangan, ketika pergumulan demi pergumulan, ketika masalah demi masalah melanda hidup kita. Saudara, saya mencatat dua hal. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah, kalau hal itu terus terjadi dalam hidup kita, maka mungkin itu saatnya kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapakah Tuhan yang kita kenal selama ini? Siapakah Tuhan yang kita layani, yang kita agungkan, yang kita muliakan selama ini dalam hidup kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika pergumulan dan tantangan selalu silih berganti melanda hidup kita, lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan, itu berarti kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa pribadi Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah itu. Saudara, bagi orang Israel sendiri, khususnya dalam bacaan kita, mari kita perhatikan dalam ayat 31 dan 32. Bacaan kita berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengenalan yang sungguh tentang siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, itu sangat penting. Sebab kalau orang tidak kenal dengan baik siapa Tuhan yang kita sembah,
Itulah mengapa seringkali ketika tantangan dan pergumulan silih berganti melanda hidup kita, kita mulai meragukan Tuhan. Mengapa? Karena orang tidak kenal betul siapa Tuhan yang kita sembah. Seperti orang waktu masih pacaran. Tiap kali DP tua atau DP tua, DP pacar yang cowok atau cewek dengar cerita tentang DP pacar. Kenapa nggak DP pacar ada kesana dengan cowok lain? Atau yang cewek dengar, kenapa nggak DP cowok ada baku mau dengan cewek lain kesana dan kesini? Saudara, kalau pacarnya atau cowoknya tidak kenal betul siapa pacarnya, dengan mudah dia akan percaya dan akan melakukan hal-hal. Tentu paling tidak, sudah Jo kalau begitu, orang putus Jo, walaupun biasanya sudah pacaran lama. Tapi kenapa dengan begitu cepat dia percaya orang katakan sesuatu tentang pacarnya? Karena kalau dia langsung bilang putus Jo orang, berarti dia tidak kenal betul bagaimana jiwa, bagaimana karakter pasangannya. Gitu. Bahkan begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, suami istri. Kalau saudara dengar orang lain cerita, kenapa nggak istri so kesana so kesini, atau kenapa nggak suami begini. Saudara, kalau kita tidak kenal betul siapa suami, siapa istri kita, lalu kita dengar cerita tentang dia dari orang lain, dengan mudah kita akan persalahkan dia. Bahkan bisa jadi dengan gampang kita berkata, sudah Jo, kalau begitu bisa Jo terang. Tapi saudara-saudara, kalau kita kenal betul siapa suami kita kenal betul siapa istri kita kenal betul karakter dan kepribadian pasangan kita. Walaupun kita dengar apa kata orang tentang dia, apa kata orang yang negatif tentang dia, tapi kalau kita kenal betul karakternya, kita kenal betul kepribadiannya, apapun kata orang, kita tidak akan percaya. Saudara, begitulah gambaran kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apapun sebenarnya yang melanda hidup kita, tantangan dan pergumulan silih berganti dalam hidup kita. Tapi kalau kita kenal dan betul-betul memahami pribadi Tuhan, pribadi Yesus dalam hidup kita, maka apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu tidak akan membuat kita meragukan, bahkan mempertanyakan kasih-Nya bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi tantangan dalam hidup ini? Bagaimana kita menghadapi pergumulan yang silih berganti dalam hidup kita? Lebih kenal pribadi Allahmu. Lebih mengenal pribadi Kristus dalam hidup kita adalah sungguh jauh lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini? Yang kedua adalah pergumulan dan tantangan yang silih berganti hendaknya membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan menyembah Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan bukan membuat kita meragukan kasih dan anugerah Tuhan, tetapi pergumulan seharusnya membuat kita lebih percaya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali orang Kristen berkata begini, Pak Pendeta, ada jemaat yang biasa mengatakan, Pak Pendeta, kenapa waktu orang sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan, orang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, justru semakin orang sungguh-sungguh, semakin banyak itu pergumulan, semakin banyak itu tantangan yang orang hadapi. Bapak Ibu pendengar Rewot FM dimanapun Anda berada, saya mau beritahu pagi ini bahwa itulah kehidupan kekristenan. Semakin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin kita membawa kehidupan kita untuk bersekutu lebih di dalam Tuhan, kadang-kadang iblis tidak senang dan membuat kita akan berusaha membuat kita kehilangan iman dan kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat kita percaya pada hal yang lain, tidak hanya percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu ingatlah, bahwa semakin kita menghadapi tantangan, tentu semakin kita mau berusaha untuk bersekutu dan menyembah Tuhan,